Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Aduh, kok pada tegang begitu sih tampangnya? Shalom semuanya. Haleluya. Thank you Felis yang udah membawa kita pas banget hari ini. Pujiannya saya yakin dan percaya itu datang dari Tuhan. Nanti saya kesaksian deh ya sebentar sebelum. Halo, cek 1 2, cek 1 2. It's okay, nggak apa-apa supaya bangun semuanya. Shalom teman-teman yang ada di House Church. Shalom, haleluya yang ada di rumah, yang ada di online semuanya. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom buat kita semua, haleluya. Bagaimana, apa kabarnya? Kalau ditanya biasa, apa kabarnya? Pasti semua jawabnya, luar biasa, baik. Saya mau tanya sama teman-teman. Di sini minggu lalu masih ada yang marah, kesel, nggak bisa ngampunin, sebel, kesel, capek. Kalau Anda cerita bisa jadi karena kita capek, kita jadi uring-uringan. Bahasa Inggrisnya apa ya, uring-uringan ya? Jadi cranky. Semua salah, itu salah sedikit jadi kayaknya, belum lagi PR belum kelar.
belum lagi ada tugas ini, belum lagi mesti ngerjain ini, terus mesti latihan musik lagi, aduh semuanya rasanya, wah sebel banget, kesel banget. Kita pikir nih kalau udah selesai ujian gitu ya, kita bisa jadi lebih baik mungkin ya, atau selesai assignment, ada waktu 1-2 hari lebih tenang. Jadi kalau datang ke sini lebih kelihatan gitu, oh kayaknya lebih tenang, lebih rileks gitu ya. Tapi nggak lama loh. Nggak lama loh, nanti ujian berikutnya datang ya, assignment berikutnya datang, PR berikutnya datang, kesibukan berikutnya datang, mulai lagi nih, hydronitrogen, apa? Oh, nitroglycerin. Kalau hydrogen peroxide yang saya pakai buat tanaman saya. Kecampur. Mulai meledak tiba-tiba. Wah, bisa aja tuh, bener. Mungkin nggak meledaknya marah-marah. Enggak. Tapi kayaknya bawaannya kesel aja. Pernah nggak sih begitu? Ayo udah ngaku deh, kita sama-sama di sini. Udah masuk bulan Desember, ayo kita gitu. Sehingga apa? Bikin teman kita kesel, teman kita yang jadinya kesel jadi lebih kesel. Yang baik-baik jadi lebih kesel. Pernah nggak begitu? Ada aja. Orang tua lagi, mama lagi nanyain ini, si ini lagi. Aduh, semuanya serba kacau. Sebel. Terus mulai ngomong memaafkan. Boro-boro memaafkan. Forgiveness sama grace itu cuman ada di gereja, di basementnya Om Ferdi, waktu kita kumpul, ngomong grace and forgiveness. Ya harus ngampunin, ya nyanyi, ubah hatiku seperti hatimu. Ubah hatiku seperti hatimu, boro-boro keingetan dari hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nggak mungkin bisa begitu. Terus alasannya, ya yang paling gampang, mau di cool, mau di sini. Alasannya yang paling gampang apa? Susah Om, ngampunin, mau nggak marah. Nggak bisa dong Om, nggak mungkin dong, nggak mungkin saya marah dong. Coba kalau Om rasain seperti ini, coba Om rasain. Sebelnya, keselnya. Om, kenapa kamu? Aduh capek, belum. Kadang-kadang ya orang marah seperti yang Konada pernah cerita gitu ya. Marah nggak harus meledak, ke dalam. Meledaknya ke dalam. Kayak orang lagi coba nuklir gitu ya, atau coba bom atom, whatever the name is gitu ya. Dia bukan ledakin keluar, ada yang diledakin ke gurun pasir, ada yang ledakin di dalam. Ya saya nggak tahu, saya pernah lihat eksperimen atau apa. Tapi intinya diledakin ke dalam. Jadi meledaknya di dalam nih. Ya saking capeknya, saking keselnya, meledaknya ke dalam. Pernah nggak? Kelihatannya di depan tenang, permukaannya tenang. Dalamnya, gitu. Bahasa persilatannya amsyong. Bahasa persilatannya tuh amsyong, gitu ya. Ketemu orang sih tampangnya baik-baik. Ayo, ada yang pernah ngalamin gitu? Yang di rumah pernah ngalamin gitu? Ayo jujur-jujuran yuk, masuk bulan Desember, kita mau masuk bulan Natal, kita ada di dalam Minggu Advent, kita ada di dalam ngomong tentang integrity, kita lagi ngomong tentang boro-boro integrity, boro-boro. Om, humble, sambel saya tahu, humble saya nggak tahu. Ya, humble apaan Om, humble, ya kan? Kemudian apa namanya? Humility, ya. Being humiliated saya tahu, dipermalukan. Humility, boro-boro. Om, ini dunia udah seperti ini. Di office world kayak begini, Om. Mana bisa kalau kita nggak sikat, rasanya bener-bener mau ngomong integrity, humility, submission to authority. Gila, setan aja gua lawan, apalagi mama gua. Ya, setan aja gua lama deh, gua takut ya. Apalagi orang tahu temen gua boro-boro. Pokoknya boro-boro namanya submit to authority lah, bos, guru. Kalau bisa, pokoknya nggak perlu deh denger ini. Nggak perlu Om. Yang penting aku adalah aku. Yang penting gua maunya gini. Om, keselnya nggak tahu sih, saudara. Memang bener. Memang benar kita ngalamin seperti itu. Sampai dikatakan datang roh Tuhan yang bisa merubahkan kita. Setuju nggak? Bener, kalau nggak susah banget. Sering nggak saudara ngerasa, kok gua ya hidup banyak temennya, gua kasarnya begini-begini aja, kok gua ditinggalin temen, si ini marah sama gua tanpa kejuntrungan, kenapa nggak tahu gitu ya. Pernah nggak saudara ngalamin kayak gitu? Pernah nggak saudara ngalamin kayaknya ngerasain, kok orang-orang jadi ngejauhin gua? Saudara pernah nggak, teman-teman pernah nggak ngerasain kayaknya berasa kayak serba salah aja gitu, sama si ini nggak bisa, nggak cocok, nggak nyambung ya. Ya, kita lagi artinya punya teman baik, satu sama lain, total nggak nyambung aja. Satu grup bisa kayak gitu. Karena apa? Sebel, kesel, mau marah, galau, baper, kepahitan, ya, boro-boro. Bisa ngampuni dia, ngeliat aja gua sebel. Sampai apa? Selalu di gereja dibilang, ubah hatiku seperti hatimu. Saya mau bilang satu hal. Waktu saya coba siapkan ini, saya bilang, Tuhan, kasih konfirmasi. Wah, saya coba siapkan. Karena saya lagi coba siapkan. Kita kan bulan ini adalah tahun integrity, ya. Bulan ini lagi ngomong tentang forgiveness, grace and forgiveness. Saya waktu lagi siapin, Tuhan mencongin dikit.
Iya, Tuhan bilang, coba deh kamu ngomong lagi tentang integrity, balikin lagi, ingetin lagi kepada mereka memang based on grace on forgiveness. Tuhan ingetin, terus begitu saya coba dari tadi malam tante, kalian tanya Tante Ami, malam saya coba siapin utak atik, coba forgiveness apa ya, grace apa ya, Tuhan kasih konfirmasi, Tuhan nggak ngomong lu. Pokoknya tuh bilang, balikin dikit tentang integrity, karena aku lagi mau ngomong sesuatu yang lain tentang untuk merubah hati kamu. Apa Tuhan rubah hati? Apa Tuhan? Saya bilang begitu. Pokoknya bilang deh kamu, pokoknya bilangin kepada mereka, ini akan jadi satu ciptaan yang baru. Terus saya bilang, ini mah perasaan saya aja. Bosen ngomong forgiveness sama grace, terus ciptaan baru deh. Saya nggak mau siapin khotbah, siapin firman yang cuma sekedar asal buat enaknya saya aja. Saya bilang, Tuhan konfirmasi jam 1 malam. Tuhan belum konfirmasi lu. Nggak ada tuh tiba-tiba buka ayat, pas. Gitu nggak ada. Tuhan tuntun ke ayat yang udah lewat gitu kan. Nggak ada. Sampai jam 2 malam saya dikasih Tuhan. Waktu saya coba renungkan ya. Tapi jamahan Tuhan kuat sekali. Ngomong, ciptaan yang baru, ngomong. Kalau nggak mereka nggak tahu kenapa harus jadi ciptaan yang baru. Gitu kan ya. Ngomong, saya bilang, tapi konfirmasi dong Tuhan. Kalau nggak saya kayak badut nih di depan. Ngomong sesuatu yang nggak ada hubungan yang keluar dari jalur temanya, ya kan. Tapi saya coba saya sambung secara manusia. Masuklah forgiveness sama grace, masuklah. Tuhan bilang, enggak, karena aku lagi mau bukakan mata kamu, bukakan semuanya. Tapi Tuhan konfirmasi dong, saya bilang jam 3 sampai setengah 3, belum ada konfirmasi. Biasanya kalau artinya buat saya itu konfirmasi gini, bukan tiba-tiba Tuhan ngomong jelas-jelas muncul, kata-kata, enggak pernah kayak gitu. Tapi waktu lagi saya siapkan, itu kelihatannya nyambung, ngalir. Nah, tapi jadi semalam saya cuma taat aja. Submit to authority, taat aja. Lalu ya udah, dengerin aja Tuhan mau ngomong. Sampai tadi pagi, kalau kalian yang tadi pertama kali datang, saya ngelihat mungkin saya lagi ada di sofa di atas gitu ya, yang di sofa sendiri gitu. Saya lagi renungi, Tuhan bener nggak mau ngomong ini nih? Ya ini bahan lama nih Tuhan. Cuman yang perlu diingetin, bener nggak saudara kasih Tuhan? Saya turun ke bawah, udah pengen ibadah gini, saya nggak tahu. Billy cuma bilang saya, Om tolong bantuin lirik lagu. Jadi tadi kalau saudara lihat lirik lagu tadi keren gak? Lirik lagunya pas gak menyanyi? Pas gak tadi? Ada yang ketinggalan gak? Wah, saudara mesti tahu tuh operatornya siapa. Operatornya saya di belakang. Baru pertama kali belajar. Tapi bukan itu yang penting saya mau bilang. Tiba-tiba Felicia, saya nggak tahu yang milih lagu siapa nih ya. Artinya bagaimana dia cara milih lagunya. Ntar kamu mesti kamu terrefleksi sendiri. Waktu ini tadi lagu pertama kalau saya nggak salah nih, saya ada di sini, haleluya. Ya, mulai dari yang dan ku ingin mengenalmu Tuhan, betul ya. Saya udah pikir, wah kayaknya ini konfirmasi nih, ya kan? Karena ini pengen mengenal Tuhan. Abis ini kita pengen belajar tentang mengenal Tuhan, ya tentang. Tiba-tiba si Felis dia nyanyi lagu ini yang paling terakhir, dia bilang, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Terus dia sampai ke dalam kalimat yang ini. Biar ku menjadi ciptaan baru. Dari situ saya dalam hati, coba Tuhan. Saya sambil main ini saudaraku, bukan main, saya sambil jalanin lirik lagu. Saya ngomong sama Konanda barusan, Nanda, saya ditugasin milih lirik lagu. Saya tahu hari ini saya ditugasin lirik lagu. Saya tahu kemalam saya siapin firman Tuhan. Saya tahu kenapa Felis mesti milih lagu ini. Saya tahu Tuhan lagi mau berbicara buat saudara dan saya. Katakan amin. Kalau enggak hidup kita marah terus, galau terus. Tuhan aku mau berubah. Paulus bilang gini, yang baik aku pengen lakukan, tetapi yang jahat yang aku lakukan, aku tahu aku mesti lakukan yang baik, yang benar. Aku tahu integritas, nggak boleh marah, mesti humble, mesti tinggalin kebiasaan buruk, mesti tinggalin yang porno-porno, mesti tinggalin yang dosa-dosa. Aku mau Tuhan, tapi nggak sanggup Tuhan. Gimana bisa jadi ciptaan baru? Saudara dan saya, kita seringkali ada di dalam dilema, udah jadi orang Kristen bertahun-tahun ke gereja tiap minggu, bro. Ya anak pendeta kali, saudaraku. Apa saudara pendeta kali, kita semua. Seringkali kita mau seperti itu. Tapi kehidupan kita adalah seperti, pinjam istilah Konanda, unity kosmetik. Kudus kosmetik. Baik kosmetik. Enggak murni kita hidup di dua dunia. Sekarang saya mau kita refleksi. Yang di rumah dan di sini. Apakah kita sedang hidup di 2 atau 3 dunia? Di kantor, di sekolah kita beda.
Sama temen kita beda. Ya, sama Tante Ami kalau coaching kan semuanya baik-baik, dia kelihatan yang baik-baik, ya, saudara. Yang saudara tampilkan jaim, jaga image yang baik-baik. Pernah nggak begitu? Saya dulu jagonya begitu, saudaraku. Cuman jaga image, nggak enak hidup begitu. Hidup di dua dunia, terus-terusan pakai topeng, meledaknya di dalam terus. Amsyong. Amsyong sekali masih mending. Amsyong, amsyong saudara tahu ya, remuk dalam, remuk dalam, remuk dalam. Bahasa Inggrisnya apa ya? Ada yang bisa bantu saya nggak? Remuk dalam, tuh kayak sakit. Mental. Bukan cuma mental unhealthy mental, bukan tuh apa tuh di dalamnya tuh. Apa ya? Kayak amsyong aja dulu paling enak amsyong ya. Bukan. Ya pokoknya pernah nggak yang di rumah-rumah ngalamin rasanya amsyong? Pernah pasti. Remuknya di dalam, ditahan-tahan. Nggak enak loh hidup kayak gitu. Saudara pikir, ya udah I have to live that life karena memang itu aku. Saya mau sampaikan. Yesus datang buat menjadikan saudara dan saya ciptaan baru. Katakan amin. Pertanyaannya, bisa nggak? Saya mau jawab, bisa. Hari ini yuk kita bongkar yuk. Hari ini yuk kita bereskan yuk supaya keluar dari tempat ini akhiri tahun ini. Jangan tahun lalu juga gua hidup pakai topeng. Setahun ini rasanya udah pengen berubah untuk merubahkan. Apalagi temanya integrity, mau deh belajar humble. Humble. Seminggu habis itu nggak humble lagi. Ngeyel malah. Humility, boro-boro. Accountability, iya kalau dilihat orang, nggak dilihat orang nggak accountable, ya kan. Terus apalagi submit to authority, terus apalagi authentic. Waktu lagi ngomong authentic, di cool, semuanya kita ngomong tentang authentic, tapi kehidupan kita nggak authentic, a fake authentic cosmetic. Kalau Anda ngomong unity, baik teman sama Anda, kelihatannya cuma seperti itu, tapi tidak pure, nggak ada. Saudaraku, yuk kita mau jadi ciptaan baru. Yang mau katakan amin. Yang di rumah mau katakan amin. Saya nggak dengar. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Bisa nggak? Bisa. Yuk kita belajar. Yuk kita belajar. Saudara, saya mau bilang ya, yuk jujur aja. Yuk sekarang saya udah nggak mau malu-malu deh menyampaikan tentang firman Tuhan. Memang yang kebenaran firman Tuhan. Seringkali orang nyampaikan firman Tuhan ya. Seringkali begini nih. Ini saya juga mungkin Konanda sama Jehuda paling tahu style saya ya, style saya. Itu orangnya rada sering gak enak hati. Mau nyampaikan yang keras ya. Tapi rasanya kok enggak lah, ini jemaat masih anak muda semua. Pelan-pelan ya. Perkenalkan dulu tentang ini. Perkenalkan tentang ini. Perkenalkan tentang ini. Pelan-pelan sampaikan. Kalau ini salah, kita mesti bisa dirubah. Ini dosa, ini enggak boleh. Ini mesti seperti ini. Pelan-pelan nanti sampai dulu saya sering begitu. Jadi kita atur khotbah dan lain sebagainya. Sopan, dengan cara yang sopan. Benar memang itu harus. Tapi lama ngedreknya kayak film drama Korea. Drama Taiwan. Lama ngedrek. Jadi mau ngomong apa sih sebenarnya? Bro, sis, saya mau bilang ya. Tuhan Yesus di dunia ini cuma 3,5 tahun, bro. Kalau dia mau drag begitu, aduh, kapan orang pada berubah? Nggak bisa. Cara Tuhan Yesus khotbah, jedeng. Pokoknya aku ngomong. Bukan aku ngomong cuma sekedar aku ngomong kamu. Gua ngomong, lu pahit hati ditinggalin. Enggak. Tuhan tahu yang dia omong ada kuasa. Kalau hari ini saudara ngerasa nih ada di dalam dunia yang mau keluar dari marah-marah, mau keluar dari kesel-kesel, nggak bisa. Remuk di dalam, amsyong tadi, dikumpulin 1, 2, 3, 4, meledak terus di dalam. Saudara, kita mentalnya jadi nggak benar. Hidup kita nggak jadi nggak benar. Kehidupan kekristenan kita jadi nggak benar. Buat orang lain kita jadi nggak benar. Kita nggak jadi berkat, kita nggak jadi buah. Boro-boro ngomong buah, boro-boro ngomong berakar, bertumbuh berbuah, boro-boro. Semua orang yang di sekeliling kita jadi kepahitan. Kita kepahitan. Sama orang tua kita kepahitan. Sama teman kita kepahitan. Sama pacar kita, sama semua orang gua jadi sebel. Gua nggak tahu kenapa gua jadi benci sama hidup gua sendiri. Pernah nggak kita begitu? Pernah. In one scale to another, kita pernah ngalamin kayak gitu. Kenapa gua nggak bisa ya? Saya mau bilang kabar baiknya hari ini kita bisa. Katakan amin. Ngampunin orang, om nggak bisa, om saya tetap manusia. Saya mau bilang hari ini kita bisa. Pengampunan bisa terjadi. Firman Tuhan bilang seperti ini. Haleluya. Saya balik ke dalam ayat yang Konanda paling suka, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di firman yang lain dikatakan sampai roh yang dari atas turun. Perhatikan baik-baik ya. Hari ini saya mau mengulang sedikit, tapi bukan karena ulangan itu saudara jadi nggak perhatikan. Perhatikan, karena di sini saudara ketemukan satu revelation. Apalagi ini benar-benar satu konfirmasi yang dari Tuhan supaya kita berubah.
Ya. Ayat ini bukan cuma ayat gereja, artinya yang wah keren. No. Saya akan tunjukkan kenapa kita harus seperti ini. Kita akan buka. Saya mau sampaikan apa adanya supaya saudara dan saya mengerti. Tahun ini kita bereskan semuanya. Mau ya, saudaraku? Supaya kita diubahkan. Kalau enggak tadi saya bilang, hidup kita pakai topeng terus. Berapa lama saya hidup pakai topeng, saudara? Waktu zaman saya muda, saya hidup aja pakai topeng. Supaya apa? Supaya disenengin di kelompok saya. Saya kadang-kadang tutupin ini supaya disenengin, supaya dianggap oh hebat, nggak pernah marah, wah baik, sabar. Padahal di dalam meledak. Bahkan sampai waktu kita berkeluarga salib itu sering terjadi dan hidup kayak gitu nggak enak sampai Roh Tuhan datang. Firman Tuhan bilang seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari hal ini perhatikan baik-baik. Saudara mesti sadar, mesti tahu di firman Tuhan yang lain beberapa minggu yang lalu saya bilang kalau Roh Tuhan turun, padang yang tandus akan menjadi kebun buah-buahan. Hidup kita padang yang tandus. Otak kita padang tandus, hati kita di padang yang tandus. Rasanya kosong. Karena pernah ngerasa gitu, nggak penuh. Ya seneng sekali-sekali. Sukacita sekali-sekali. Sementara. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Ayolah ngaku lah. Pernah lah pasti. Betul nggak sih? Ya kita rasanya sering ngalamin sukacita tuh nggak penuh, nggak feel. Kenapa? Karena hidup di dua dunia. Kenapa? Karena pakai topeng. Kenapa? Karena kita fake, kosmetik. Hati kita kosmetik, penyembahan kita kosmetik. Dan itu nggak enak. Tapi kalau Roh Tuhan turun, nah, ya dengar baik-baik. Jadi ada yang Tuhan maksud dengan Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengerin baik-baik. Kok terlalu tebal, terlalu nafsu, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Saya baru belajar dari Billy. Jadi sabar ya saudaraku ya. Tapi ini kita sekali sama-sama belajar. Kita sama-sama. Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Kita harus tahu bahwa Roh Tuhan turun ke atas kita. Saudara kasih Tuhan, bukan cuma artinya waktu kita mengalami kita bergereja, kita berkomuniti, udah pokoknya urusan gereja. Dengerin. Yang di rumah-rumah dengerin, yang di sini dengerin. Urusan gereja, ini yang saya ngomong kotak-kotakan. Kosmetik ini sebenarnya ini. Urusan gereja, datang ke gereja, ya ikut melayani, ya bahkan kelihatan sibuk, jadi panitia ini, panitia itu, ya kan. Wah, mengkoordinasi sesuatu, lakukan semuanya, ikut melayani, tetapi urusan yang di pribadi sendiri itu di luar daripada gereja, itu pribadi sendiri. Kita kotak-kotakan. Saya mau bilang ya, kepada semua kita dan ada yang ada di rumah-rumah. Kalau selama ini hidup kita kotak-kotakan kayak gitu, urusan gereja, orang spiritual, beda dengan urusan kita sendiri, Senin sampai Jumat kita berbeda, dengan hari Sabtu dan Minggu, di depan orang gereja kita berbeda, dan lain sebagainya. Hidup paling tidak enak. Kita harus baru bisa nyaman waktu Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi, ini bukan ngomong mengenai bahasa roh atau pengurapan roh, bukan. Membiarkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Roh Kudus itu Roh Tuhan sendiri. Saudara, emang di sini ada yang pernah lihat Yesus? Ada yang pernah lihat Yesus? Halo? Ada yang umurnya di situ 2.500 tahun yang pernah kenal Yesus? Atau umur 2.000? Waktu itu kenal Tuhan, itu tangga saya Om Ferdi. Ada yang kenal Tuhan Yesus? Ada yang kenal? Halo? Ada yang kenal? Nggak ada. Kalau gitu Tuhan nggak adil dong. Yesus nggak adil dong. Dia cuma sama orang-orang Israel, cuma sama murid-muridnya yang jumlahnya katakanlah yang pernah melihat Yesus 500, mungkin 700 orang. Udah di daerah situ aja. Kita nggak pernah kenal Yesus dong berarti. Berarti Tuhan pilih kasih dong. Suruh ikut dia sampaikan firman-Nya, tetapi kita nggak pernah kenal dia. Orang kita hidupnya 2000 tahun yang lalu, ngapain jadi orang Kristen? Saya mau bilang, kabar sukacitanya, Roh Kudus itulah Roh Tuhan sendiri yang hadir bersama kita. Katakan amin. Cuma Roh Kudus yang bisa merubahkan kita. Cuma pada waktu Roh Kudus menjamah kita. Cuma pada waktu Roh Kudus menjamah kita. Benar, cuma pada waktu Roh Kudus menjamah kita, turun ke atas kita, kita baru bisa menjadi ciptaan yang baru. Katakan amin. Benar nggak? Benar. Tetapi saudara tahu, tapi saudara nggak mau mendengar. Tuhan jamah aku mau keluar dari sini Tuhan. Om, saya udah berdoa Om. Buat dosa pornografi apalagi Om. Saya udah tiap kali tuh saya lakukan, saya berasa. Sering kali kita kalau ngomong, nyeselnya berasanya kayak memang nyesel. Kayak setelah itu kayak, aduh gua berdosa Tuhan, ampuni. Tapi Tuhan rasanya kok nggak bisa ya lepas ya. Ya kok nggak bisa ya lepas ya. Gak usah ngomong pornografi, segala macam deh ya. Tadi VOP ngomong tentang utang. Ada orang yang hobinya ngutang. Banyak. Ya itu satu kebiasaan yang rasanya, tadi dia bilang, berhutang boleh, tapi untuk hal yang memang
modal kerja, ya saudara KPR atau di sini namanya mortgage, ya pinjam rumah, ya memang ada loan yang secara institusi artinya dipakai untuk membantu, mensupport, ya kan kita baru mulai sekolah, baru mulai bekerja, belum ada dana, banking, financial institution itu ngebantu kita. Tapi berhutang terus bukan artinya pakai untuk konsumtif, yang untuk diri sendiri, tapi nggak bisa om, lihat barang bagus om. Wah, apalagi lihat sale, apalagi Black Friday, Om. Wah, Om, ini udah saya idam-idamkan dari tahun lalu, Om. Ini udah ada di dalam list to-do list saya, to buy list saya, udah ada di situ. Nggak bisa, Om. Rasanya kalau ngelihat, mata berbinar-binar. Kita jadi terikat sama kehidupan berhutang. Hutang jangan jadi lifestyle, tapi nggak bisa lepas. Saya mau bilang, bisa lepas. Saya bukan ngomong tentang addiction ya. Saya bilang, kita bisa lepas dari keterikatan seperti itu. Katakan amin. Orang gampang jatuh cinta. Oh, ada nggak anak muda apalagi? Rasanya lihat sini suka. Iya, rasanya lu suka. Gampang jatuh cinta itu bisa loh. Orang gampang jatuh cinta. Ada nggak yang pernah gitu? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ayo, pasti ada yang rasanya kondisi lucu juga ya orangnya ya. Kayaknya pengen deketin ya, saudaraku. Jadi waktu pengen deketin itu bukan masalah tanya Tuhan and so on. Bukan. Tetapi memang rasanya aja, kayaknya lucu nih, seru juga nih kalau deket sama si itu. Bisa nggak? Saya juga pernah begitu, saudaraku. Jadi saya tahu apa itu rasanya, tekanan seperti itu. Tapi mau nggak dirubahkan? Supaya apa? Kelihatannya kita jadi cowok cool. Itu cool bukan karena supaya, bukan cool leaders, bukan ya, cowok cool. Gue cowok cool ya. Kenapa? Gue melayani di cool, gue cowok cool. Bukan ya. Bukan ya. Ya bukan kayak gitu ya. Kita jadi cowok cool itu ya. Artinya gini, kadang-kadang cool itu dipakai untuk apa? Bait, untuk umpan. Ya, wah cool lu. Orangnya kayaknya nggak kepo, cool. Padahal tujuannya buat to attract other. Orang ngapain sih kayak gitu? Cool yang dari Tuhan. Cool yang sejati. Amin. Wow. Amin. Cool yang dari Tuhan tuh cool yang sejati. Kita baru bisa jadi cool yang sejati waktu Roh Kudus turun atas kita dirubahkan. Kenapa? Dengar baik-baik. Saya mau bilang. Nomor 1 ya. Kamu akan menerima kuasa. Power. Ada yang bilang power like miraculous power. Mujizat. Tapi saya mau bilang ya. Kuasa apa? Jadi Roh Kudus turun atas kita bukan tiba-tiba semuanya jadi kayak The Marvel, apa jadi Shang-Chi, saudaraku. Bukan, ya. Terima kuasa tiba-tiba saudara bilang, wah 15 orang penjahat sebenarnya. Bukan, saudara kasih Tuhan. Bukan kuasa yang kayak gitu ya. Atau terima kuasa itu tiba-tiba bisa membuat magic, bisa membuat sesuatu yang dengan tenaga kinetik, whatever namanya, telekinetik, bisa rubahin dari satu benda ke tempat lain, cuma dilihat nggak dipegang. Bukan. Jadi kuasa seperti apa? Yang Tuhan ajar, pengertian kuasa yang dimaksud adalah moral behavior. Ya, behavior, moral behavior. Di sini dikatakan moral power. Termasuk di dalamnya moral power. Haleluya. Or excellence of soul. Dengar baik-baik. Dengar semua yang di rumah, dengar baik-baik. Kenapa? Kalau kita cuma bisa pamer kuasa Shang-Chi, saudaraku ya, itu cuma keren jadi aktor, jadi selebritis. Tapi kalau kita punya this moral power atau excellence of soul, dengar baik-baik, baru kita bisa menjadi saksi. Oh, hilang lagi, haleluya. Terlalu nafsu, it's okay, saudaraku, namanya juga belajar. Haleluya, cukup sekali, kata Billy. Sekali, seret. Nah, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Saksi apa? Orang ini bisa menguasai hidupnya. Kita yang marah-marah kok berubah ya? Kita yang tadinya suka keselan, gampang putus asa. Kalian punya teman, sering nggak punya teman gampang putus asa orangnya? Baru mulai sesuatu atau melakukan sesuatu, ngomong kayak, ya udahlah gue nyerah lah. Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Halo? Atau kita sendiri kayak gitu? Pernah nggak kita kayak gitu? Pernah ya? Ya.
Kita kadang-kadang mau enagram, ngomong enagram 1 lah, 2 lah, 3 lah, 4 lah, 5 lah, 6 lah. Kita main di situ, tapi emang orang gampang putus asa, nggak semangat. Ya apa-apa kayak, nggak buat dia masa depan kayaknya kayak, ya udahlah, kayak ya nggak tahu lah, dan lain sebagainya. Nggak terima power, terus gampang sakit hati, terus gampang apa? Gampang kecewa, gampang kepahitan. Ya orang ngomong sedikit, rasanya ditujukan kepada dirinya. Kenapa? Nggak ada excellence of soul. Orang, dengar baik-baik ya. Perhatikan yang di rumah semua perhatikan baik. Jadi saksi di mana? Yang pertama mesti lihat kita itu adalah, kita bahas abis ini, menarik ya. Yang pertama mesti lihat kita, di sini dibilang gini, di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa artinya Yerusalem? Yang paling dekat. Seringkali di dalam pembahasan firman Tuhan dikatakan Yerusalem itu in your own household, di rumah, di your own family. Di situ harus jadi saksi. Orang tua kamu bisa melihat nggak kamu berubah? Orang tua kamu melihat nggak kamu mengalami menjadi satu ciptaan yang baru? Bukan cuma orang tua, pembantu. Jadi seringkali di khotbah kalau di Jakarta, seringkali saya dengar hamba Tuhan bilang gini, kalau mau tanya tuh keluarga tentang apa kehidupannya, tuh tuannya, nyonyanya kayak apa, yang paling benar tanya pembantunya. Ngomel-ngomel, maki-maki, nggak sabaran. Kalau di sini kan kalian belum punya pembantu semua. Tanya roommate-nya. Housemate-nya tanya. Kalau mau tahu Otto sebenarnya, jangan lihat Otto di gereja. Bisa kosmetik. Bisa. Saya nggak bilang dia kosmetik. Bisa. Saya bukan bilang Otto pakai kosmetik. Enggak. Saya yakin 100% yakin dia asli original. Matanya asli. Asli. Dia nggak pakai kosmetik. Enggak ya. Tapi kalau mau tahu Otto yang sebenarnya, tanya housemate-nya. Ya, nggak bener ini, bener, tanya supaya jadi saksi nggak Otto. Apa dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit gampang kepahitan, dikit-dikit gampang kecewa. Tanya di situ. Kemudian di sini dikatakan apa? Dari Yerusalem ya ke provinsinya. Yerusalem itu kotanya. Ya, yang paling dekat dulu tanya, jadi saksi dia di situ. Dan kalau Roh Kudus turun atas orang itu kelihatan deh. Perubahan itu terjadi, kelihatan. Minta Tuhan rubahkan. Yang mau dirubah katakan amin. Halo, yang mau jadi ciptaan baru katakan amin. Saya mau lu tiap hari jadi ciptaan. Ciptaan baru itu bukan sekali waktu begini, jangan. Saudara punya waktu bertahun-tahun sebenarnya kalau Tuhan kasih kesempatan. Tapi kalau Tuhan tutup pintu, kalau kesempatan itu hilang, gak bakal bisa lagi loh kita dirubahkan. Sama seperti Firaun, mengeraskan hati. Akhirnya keras. Dibilangin, emang itu gua, emang kenapa? Ya, emang itu gua. Banyak orang terakhir sudah begitu. It's me, emang itu gua. Nggak bisa loh, nanti kita belajar abis ini ya. Saya cuma pengen saudara ngerti dulu. Kenapa? Kemudian dikatakan di Yerusalem dan seluruh Yudea. Itu apa saudaraku? Provinsi di tempat itu. Nah, bukan jadi saksi cuma di rumah. Ya, bisa jadi di rumah sama hotspot baik ya. Kita kan nggak pernah tahu ya. Orang kan bermuka-muka bisa di mana-mana. Kok Nanda waktu itu pernah bilang tuh. Dia sama si A, dia sama si B, sama atau enggak? Sama. Mengampuni, forgiveness, graceful, melakukan damai sejahtera, kasih karunia, pengampunan. Itu cuma sama orang-orang tertentu. Sama si ini, waduh, nggak pernah salah. Sama si ini, waduh, disalah-salahin mulu. Nggak bisa. Di situ dia sama, di cool, di Samaria, di coolnya. Di komunitasnya dia sama nggak? Begitu juga ya. Sampai dikatakan sampai ke Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu kan artinya gini, dari Indonesia ke Kanada. Bukan ya, dengar nih, perhatikan. Apa sih artinya Om sampai ke ujung bumi? Ujung bumi artinya sampai dimanapun kakimu melangkah. Di situ kamu sama. Hati kamu, pikiran kamu, perbuatan kamu, tindakan kamu, mengampuni kamu, cara kamu sama orang, hati kamu sama orang, perhatian kamu sama orang, dimanapun kakimu melangkah itu sama. Itu integrity. Pengampunan harus sama seperti itu. Humble harus sama seperti itu. Humility harus sama seperti itu. Dimanapun kamu melangkah itu sama. Dan itu baru bisa terjadi kalau roh Tuhan turun atas kita. Setuju katakan amin. Yuk kita minta yuk. Kita minta yuk. Kita minta yuk. Yuk, sebelum kita melangkah yang kedua, kita nyanyikan lagu ya tadi Ferry janjikan, jadikan ciptaan baru. Mau ya saudaraku ya? Supaya kita renungkan, kenapa kita harus masuk seperti itu. Yuk, saya undang Maureen sebentar ya, haleluya. Yang di rumah saudaraku, saudara tetap bisa dengar saya? Halo? Mengerti sampai di sini yang di rumah-rumah? Mengerti sampai sini? Saudara mau jadi ciptaan yang baru? Kita semua mau jadi ciptaan yang baru? Haleluya, harus saudaraku ya. Yang di rumah-rumah apalagi nih? Ya, saya mau sampaikan, kita nggak bertemu. Tetapi saya mau sampaikan, kita harus, kalau enggak kita hidup di dalam topeng. Kita bukan jadi ciptaan yang nggak enak. Hidup seperti itu nggak enak. Capek ya.
Selalu kehidupan yang bermuka-muka, yang bertopeng itu capek, luar biasa. Oke, yuk kita nyanyikan pujian yang tadi Felix nyanyikan. Felix boleh bantu saya? Haleluya. Haleluya. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ayo kita katakan ini. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hati. Katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Ayo dengan iman, saudara katakan. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Thank you Maureen, thank you semuanya. Bagaimana kita menjadi ciptaan baru? Firman Tuhan bilang begini, dengerin baik-baik. Haleluya. Roma 12 ayat 2. Dengerin ya, dengerin baik-baik. Dengar baik-baik ya. Roma 12 ayat 2 bilang seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan baik-baik di sini. Om, gimana Om bisa dengar suara Tuhan? Om, kalau dapat pacangan. Mau ngomong pacar sama pasangan jadi pacangan. Om, gimana Om tahu which one is the one? Oh, gimana Om saya pengen dengar suara Tuhan? Pekerjaan Om, gimana supaya bisa tahu this is the one yang Tuhan mau? Gimana? Padahal kan Tuhan bisa berbicara. Setuju katakan amin. Kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Setuju katakan amin. Bisa ya kita dengar suara Tuhan ya? Bisa dengar tuntunan Tuhan ya? Bisa loh ya, seperti itu bisa. Cuman yang mana yang kita tahu? Tuhan bilang, nomor satu kalau kamu mau tahu, kamu mau dulu untuk dirubah. Tuhan ngomong tuh bukan sebagai manusia, sebagai radio rusak. Tuhan pada waktu bilang, ya Tuhan pada waktu katakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Manakah, supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, kamu harus dulu berubah dari apa? Dari cara pikir kamu, jangan menjadi seperti dunia. Dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Apa sih artinya seperti dunia? Cara mikir kita, semuanya gaya dunia. Cara kita cari duit, cara dunia. Cara kita tak mau kaya, cara dunia. Kenapa? Memang di dunia sekuler, di dunia sana, cara kita hidup, kita kan hidup di dunia Om. Cara kesuksesan, kekayaan, pangkat, kedudukan, itulah yang menjadi tolok ukur, menjadi bukti aku diberkati, aku sukses, menjadi orang lihat itu dari situ, saudaraku. Rubah cara pikir kamu. Dengar baik-baik. Rubah cara pikir kamu. Jangan sama seperti dunia. Dengar baik-baik.
Tuhan ngajar kita sesuatu, dunia ngajar kita sesuatu. Kita pengikut Kristus, anak Tuhan yang sudah ditebus. Harusnya kita punya mental high quality atau low quality. Harusnya kita punya mental high quality atau low quality mental kita. Tuhan tuh yang dari Tuhan itu lebih, di sini dikatakan yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Tuhan selalu kasih yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Ini yang dari Tuhan, yang kita pilih cara dunia, yang membawa kepada kita kematian. Tacie satu ini, ya. Ya, Tacie Morin ya. Dari dulu saya kenal beliau gitu ya. Orang yang pilih barang, pilih sesuatu, tas, membuat sesuatu punya standar high quality. Ya, dia nggak mau yang ecek-ecek ya. Jadi saya juga yakin dan percaya orang yang punya, artinya punya mengerti apa itu high quality, cara kita berpikirnya pun adalah yang Tuhan berikan itu yang high quality, yang dunia pikirin itu low quality. Binasa, mati pada ujungnya. Betul kan ya? Jadi waktu kita memberikan kepada, kita memilih, kita melakukan sesuatu yang dari Tuhan atau bukan yang dari Tuhan. Tuhan bilang, rubah cara pikir kamu sekarang kalau kamu mau mendengarkan apa yang menjadi kehendakku, apa yang berkenan, apa yang tidak. Dengar baik-baik. Jangan pikir gini, oh tapi aku mau dengar dari suara dari Tuhan, suara Tuhan, which one is the one, Om? Which one yang dari Tuhan, Om? Which one yang dari Tuhan? Mau dengar, kita siapa yang pengen dengar suara Tuhan? Saya, banyak orang pengen dengar tuntunan Tuhan, saya pengen dengar Tuhan. Tuhan nggak peduli pacar lu, nggak peduli. Waktu lu cari pacar, Tuhan nomor satu bilang, aku mau bentuk dulu hati kamu. Setuju, katakan amin. Kamu mau dari Tuhan pekerjaan yang dari Tuhan, tapi aku bilang, Tuhan nggak peduli kerjaan kamu. Yang Tuhan mau pertama kali, yang Tuhan concern adalah hati kamu. Makanya Tuhan bilang, yang dibentuk adalah berubahlah. Jangan sama seperti yang dunia pikirkan. Cara mikirnya, cara cari duitnya, cara mau suksesnya. Sama seperti yang dunia mau pikirkan. Oleh karena itu, waktu nanti kita retreat, kita akan mau belajar. Kenapa? Jangan kita bego. Hidup jadi orang Kristen, tapi milihnya low quality. Cici ini nggak mau cari yang low quality. Nggak mau. Makanya yang dia pilih Konanda. Yang dari Tuhan. Oh iya benar. Oh benar dong. Loh, saya tanya aja, jujur aja. Saya tanya, saya jujur. Nah, Mari benar kan? Kamu orangnya selalu pikir maunya high quality, betul nggak sih? Berarti kalau gitu memilih Konanda is high quality, benar nggak? Oh, kamu yang dipilih. Nggak, tapi kamu menerima pilihan itu karena kamu juga high quality. Sebab datang dari Tuhan. Setuju, katakan amin. Begitu. Nggak benar dong. Jadi kamu mau pilih yang dari Tuhan itu pasti high quality, benar nggak? Siapa yang bilang yang dari Tuhan itu low quality? Siapa yang berani atau confirm atau mau bikin statement, Tuhan mah low quality lah, yang Tuhan kasih itu low quality. Saya nggak berani loh. Sebab yang dia berikan kepada kita adalah hidup. Yang diberikan kepada kita adalah damai sejahtera. Yang diberikan kepada dia adalah apa? Untuk kebaikan kita. Untuk yang menyelamatkan. Bukan yang dia kasih itu, kamu dikasih kaya, tapi kalau bukan dari Tuhan, itu low quality. Kekayaan kamu kekayaan mematikan sementara. Beneran. Kamu dapat pasangan, cocok Om sama saya, nyambung Om. Aduh rasanya cintanya Om, selalu begini. Ya, kalau bukan dari Tuhan saya mau bilangnya, sorry. I'm really sorry to say. Ya. Kalau saya mau bilang ya, kalau yang bukan dari Tuhan, sudah dikasih Tuhan, itu low quality. Yang di rumah-rumah, the one yang dari Tuhan itu high quality. Pilihan sendiri, low quality. Kenapa? Kamu cuma berdasarkan perasaan. Cuman emosi sesaat. Dengar baik-baik. Ada yang kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang, rubah. Cara mikir kita rubah. Cara berpikir kita rubah, cara kita menentukan sesuatu rubah budimu ya, sehingga kamu dapat jadi waktu kita baru bisa, dengar baik-baik, kita baru bisa membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna pada waktu kita mau berubah. Dan masalahnya mau untuk berubah ini yang paling sulit. Kenapa? Habis ini kita belajar. Dengerin. Nah, udah Om, saya begini apa adanya. Ada yang ngomong begitu? Ya begini aja lah, nggak usah. Emang itu saya. Emang enagram segini mau diapain? Nggak bisa berubah, nggak bisa. Loh, jadi either kamu yang salah atau firman Tuhan yang salah. Gitu aja dong. Benar nggak? Tuhan suruh berubah, kok kita nggak mau berubah? Kalau gitu ngapain kita nyanyi rubah hatiku menjadi ciptaan yang baru, ngapain? Ngerti nggak maksudnya? Betul ya? Saudara, dengar baik-baik. Jangan harap sesuatu berubah kalau kita tidak mau dirubahkan.
kita bisa melihat sesuatu berubah waktu kita sendiri dirubahkan, saudaraku. Kalau enggak, sesuatu yang lain di luar bisa berubah, tapi kita begitu-begitu aja, enggak akan terjadi apa-apa. Mau jadi lebih rajin berubah, betul nggak sih? Ya, jadi lebih baik berubah, betul nggak sih? Iya kan? Kok setahun ini humble nggak jadi lebih humble, humility nggak jadi lebih humility, ngampunin, boro-boro ngampunin. Om, akhir tahun ini saya lebih banyak musuhnya, Om. Saya lebih susah buat mengampuni. Udah rasanya udah hampa, udah gak ada yang bisa diampuni lagi. Nggak bisa, ya. Mau dirubah, betul kan ya? Kita mau dirubah, ya. Mau sekolah, kita mau naik tingkat, kan kita ada yang mau dirubah. Kalau dulunya malas, jadi lebih rajin, itu kan mau dirubah. Nah, dalam hal ini Tuhan ngomong, janganlah kamu sama serupa dengan dunia ini. Cara kita jangan serupa dunia, tapi ada yang mau kita rubah. Yaitu apa? Pembaharuan budi kita. That's why we talk about integrity. That's why we talk about forgiveness. Jadi forgiveness, grace and forgiveness, humility, accountability, authenticity, itu untuk mengajar kita mau dirubah di sini. Saya mau tanya ya, jujur ya. 12 bulan ini, hampir 12 bulan ini, kita udah ngomong kira-kira 10 deck tentang bagian daripada integrity. Saudara cek masing-masing, apakah saudara ada yang berubah nggak? Gue lebih humble. Ada nggak? Nggak usah angkat tangan, saudaraku. Nanti saya sedih kalau tidak ada yang angkat tangan. Ya. Yang lebih otentik, ya gue dulu nggak otentik, sekarang gue lebih otentik. Yang lebih mau submit, yang lebih mau mengampuni, ada nggak? Nggak tahu. Jadi kalau kita nggak berubah, jangan harap kita bisa dengar Tuhan maunya apa. Nggak bakal bisa tahu. Karena Tuhan concern adalah kita mau dirubah. Kenapa? Dengar baik-baik, oke ya? Dengar baik-baik ya. Kita harus berubah. Sama-sama katakan, berubah. Berubah. Siapa yang mau berubah? Kamu dong yang rubah. Mori yang rubah. Oto yang rubah. No, dari saya kita mau berubah. Amin. Kenapa kita tidak berubah? Hati-hati. Tuhan kasih message ini semalam buat kita semua. Buka sama saya this message ya. Oke. 2 Korintus 4 ayat 4. Dengar baik-baik ya. Ini kita harus dirubah nomor 1 dari sini. Cara mikir kita harus dirubah seperti ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Boleh ada satu orang yang baca dong? Yuk, supaya nggak ngantuk, yuk baca yuk. Tok, baca Tok. Yang keras Tok. Dibutakan. Oke, yuk. Ulang lagi baca. Yuk. Ayo. Ya. 2. Dari depan. Ya. Dibutakan. Oke. Oleh perhatikan baik-baik kata apa yang saya mau tekankan. Dibutakan, bro. Lu orang, gua orang, kita orang nih lagi dibutakan sama apa? Ilah zaman ini. Blinded by the God of these ages. Apa itu God of these ages? Apa itu ilah zaman itu? Ini. Dave, kaya. Kamu harus kaya, kalau nggak orang nggak lihat. Kamu nggak punya dignity, nggak punya story of success, orang nggak akan lihat, dibutakan. Kamu harus achieve yang dunia achieve. Harus punya pacar umur segini, harus punya rumah, harus seperti ini, harus sukses, harus kalau ngomong persuasif. Tuhan bilang, Paulus bilang, aku datang bukan dengan kata-kata yang indah, tetapi dengan kuasa roh. Tapi kita mulai dibutakan. Benar. Orang ngelihat kita, karena yang kita cari itu adalah yang dunia lihat seperti apa. Tadi makanya harus berubah dari pikiran dunia kita. Dari apa yang dunia lihat. Kenapa kita dibutakan, bro? Sadar, kita lagi dibutakan. Beneran, kalau nggak kita nggak bakal bisa berubah. Ya sih, kenapa? Ya itu orang-orang percaya yang pikirannya dibutakan. Dibutakan tuh bahkan bukan matanya. Makanya di dalam Wahyu dibilang, kamu pikir ya lu hebat, lu kaya, lu sukses ya. Tapi lu buta, lu telanjang, lu nggak tahu apa-apa sebenarnya. Pikiran kita dibutakan. Dengar baik-baik. Ini yang Tuhan mau. Kita baru bisa mau forgive kalau kita bilang, Tuhan hari ini aku mau jadi ciptaan yang baru. Nomor 1 Tuhan, lepaskan aku dari kebutaan ini supaya aku bisa melihat. Itu sebabnya gereja
cool firman Tuhan. Mengajar terus untuk kita mau dibukakan mata hati kita. Setuju, katakan amin. Sadar ya, jangan kita dibutakan. Tadi yang pertama kita mesti berubah. Dari apa? Dari kebutaan. Ya, jangan kita dibutakan. Wih, mantap juga lu kayak ini. Saya minggu lalu masih pakai apa namanya? Easel. Ya, coret-coret, ganti kertas. Wah. Lalu pagi-pagi saya pikir saya mau nulis sesuatu nih, tapi kertas habis. Jam 9 lari ke Dollarama cari kertas putih. Pasang. Kadang-kadang kertas putih nggak ada. Atau terlambat, yang udah saya tulis baliknya kosong. Saya tulis di baliknya. Kok Billy bilang gini, Om, mesti berubah dong. Anak-anak muda, Om, pakai ini. Padahal ini dari dulu udah ada, saudaraku. Saya dibutakan. Oh, nggak menarik jadinya. Krecek nulis. Kadang-kadang kalau SL pendek, saya nulis begini. Kadang-kadang dipasangnya lebih pendek, saya nulis begini, saudaraku. Kenapa? Saya nggak mau berubah, saya dibutakan. Hidup saudara dan saya, seringkali kita nggak mau berubah karena kita dibutakan. Sekarang Billy bilang, pakai ini Om. Ini pen mahal nih. Wah, ini Dollarama, $2. Dollarama Billy. Oh. Billy bilang, kalau Apple mahal Om. Jadi karena saya udah melek, saya tahu bisa membedakan yang mana, yang mahal dan yang murah. Karena sudah melek, saudara kasih Tuhan. Tapi tetap bisa dipakai, nggak apa-apa saudara. Haleluya, ya. Haleluya, saudaraku. Ini by the way bukan cuma bisa warna merah loh, saudaraku. Bisa biru. Haleluya. Intermezzo, saudara kita. Intermezzo, saudara kita. Ya nggak apa-apa, saudara. Mentertawakan diri sendiri, belajar buat ya seru-seruan, oke ya. Nah, tapi saudara mau nggak kita nggak dibutakan? Mau nggak kita nggak dibutakan? Ya. Siapa yang nggak mau dibutakan? Saya nggak mau. Saya mau dirubah dari kebutaan itu. Amin, saudaraku. Oke, last one. Kenapa kita dibutakan? Dengar. Yang di rumah, dengar. Yang di sini, dengar. Dalam nama Yesus, saya tolak segala roh kebutaan. Boleh sih tolak boleh ya. Saya tolak, saya hancurkan seorang, supaya saya bisa melihat kehendak Tuhan, which is the one, which is pekerjaan. Apa panggilan Tuhan dalam hidup saya? Tuhan maunya apa dalam hidup? Dan saya mau dirubahkan Tuhan. Sebab waktu saya tidak dirubahkan, saya berarti dibutakan. Dan waktu saya tidak dirubahkan, saya tidak bisa mendengar tuntunan Tuhan. Saya tidak tahu yang mana yang baik, yang berkenan. Saya tidak tahu, karena saya belum dirubahkan. Oleh karena itu saya mau tidak dibutakan. Oleh itu saya hancurkan, patahkan segala roh kebutaan. Saya hancurkan, boleh. Tapi yang paling penting, di Hosea bilang seperti ini. Dengar baik-baik. Saya kaget loh. Ternyata yang bikin kita buta bukan cuma roh-roh yang di luar. Bukan cuma ilah zaman ini. Yang bikin kita buta. Ternyata Hosea bilang seperti ini. Haleluya. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku pun melupakan anak-anakmu. By the way, Tuhan telah memberikan kepada kita grace, keselamatan, by faith. Menerima keselamatan by grace, through Jesus, faith kita, iman kita kepada anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengar baik-baik, itu keselamatan gratis, kasih karunia itu gratis. Tuhan mau merubah, Roh Kudus yang Tuhan berikan gratis yang mau merubahkan kita. Dengar baik-baik. Tapi Hosea berbicara, jangan-jangan engkau binasa karena engkau tidak kenal Allah. Kenapa? Karena engkau, kita yang menolak pengenalan itu. Tuhan udah terangin, ini gini, duduk di sini semuanya ya. Di otak nih bisa gini, ya udahlah. Ntar buru-buru jam 12 makan, enak juga nih ntar. Boro-boro mau ngomong tentang integrity, forgiveness, grace, humility, authenticity, boro-boro itu cuma jadi silabus bagus. Tapi kita yang menolak. Saudara, ini yang saudara dan saya perlu pikirkan. Waktu kita ke cool itu cuma sekedar kita cool, ajaran yang kita mau lakukan itu sekedar cuma silabus, pengajaran, atau kita mau terima itu sebagai aku mau dirubahkan kayaknya, supaya aku bisa kenal Tuhan. Supaya aku jadi ciptaan yang baru. Kalau nggak aku begini-begini terus dalam kehidupanku.
Kenapa? Jangan-jangan aku yang menolak. Memang nolaknya nggak gini. Enggak om. Tapi di hati kita mulai main logik. Kalau enggak juga. Kita anggap enteng pengenalan akan Tuhan. Padahal lagu tadi, Felix nyanyi lagu ini. Dan ku... Bukan. Yang ini yang... Ya betul. Dan ku. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Citmorin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Dan ku ingin mengenalmu. Haleluya. Kita bilang kita pengen kenal Tuhan. Saudaraku, saya mau berdoa ya, saudara dan saya ya, nggak jadi orang yang berani-beranian jalan sendiri loh. Tapi kita berjalan bersama Tuhan. Mau nggak? Halo, mau nggak? Halo, mangguk-mangguknya mau apa memang benar-benar mau? Mau dirubahkan nggak saudaraku? Mau dirubahkan nggak? Yuk kita nyanyikan lagu ini supaya kita intermezzo sebentar. Karena saya masih ada beberapa poin lagi. Enggak ya. Kita nyanyikan lagu ini ya. Sekarang saya mau kita renungkan lagu ini. Yuk, Felix bantu saya. Haleluya. You have the anointing lagu ini. Lagu ini, perfect. Lagu ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin Mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yuk kita nyanyi dari awal yuk. Renungkan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Katakan. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dengar ya, di sini dikatakan bila aku buka mataku. Somehow it's related. Buka mata tuh bukan cuma lihat keindahan dunia. Buka mata. Apa yang Tuhan sampaikan. Kamu akan lihat sesuatu yang luar biasa indah dalam hidup kamu. Even your musuh yang tadinya kamu gak bisa maafkan, waktu kamu lihat pengampunan itu. Dan damai itu datang daripada kamu lakukan perdamaian. Konanda minggu lalu bilang very, very beautiful, very blessed message yang sangat memberkati saya. Ya. Orang itu minta ampun, gak minta ampun itu optionalnya dia. Memaafkan. Kita lakukan duluan. Waktu kita maafkan, kita gak hidup bertopeng. Terus dikatakan apa di sini? Karena semua yang baik dalam hidupku. Jadi kita baru bisa tahu mana yang Tuhan mau, yang berkenan, yang baik dan yang sempurna. Kalau kita buka mata, kalau kita tutup mata gak bakal bisa seperti itu. Tuhan kasihkan kepada kita kesempatan yang baru, saudara. Yuk, akhir tahun ini kita rubah yuk hidup kita yuk. Ya,
Saya nggak tahu, kita masuk ke depan, kita nanti sama-sama renungkan apa yang Tuhan mau. Supaya kita mau di akhir, dalam perjalanan hidup kita dirubahkan. Nggak yang dulu suka ngambek, tetap suka ngambek, suka marah, suka galau, musuhin temen, kepahitan, kesel sama orang tua, nggak jadi saksi. Karena kita yang menolak pengenalan itu. Datang ke gereja, tapi kita tolak pengenalan itu. Kenapa? Kita merasa sok pinter. Haleluya. Oleh karena itu, kita baru bisa jadi saksi. Saya tutup dengan yang ini. Kalau kita menerima kuasa, kita akan menjadi saksi. Tapi pada waktu kita terima kuasa, kita dirubah. Dirubah dari kebutaan kita. Dan kita mulai melihat kebutaan. Kita baru bisa mulai melihat. Dan pada waktu kita dirubahkan, kita baru bisa menjadi saksi. Baru membantu kita, keluarga kita, teman kos kita. Dan dimanapun kita melangkah bisa melihat, wow, Regina berubah ya. Wow, Sam berubah ya. Wow, Jason, look at him now. He changed. Wow, Dave, he changed a lot. Wow, Henry, dia berubah ya. Dulunya suka mungkin galau, suka putus asa. Sekarang wow, he's so firm. Dia begitu yakin akan Tuhannya. Ya, Shirley. Even saya, saudara pikir saya sudah sempurna belum? Cimorin, Ronanda, anak-anak saya. Kita mau dirubahkan. Bukan cuma orang lain yang bisa lihat, bukan cuma kita yang bisa berkata kita dirubahkan, tapi orang lain bisa melihat. Ini tahun integritas. Kita ngomong tentang forgiveness. Yang paling gampang dimulai, belajar memaafkan. Supaya jangan kepahitan itu nempel. Gak mungkin kita bisa dirubah, tapi aku gak bisa dirubah. Seumur hidup aku gak mau ngampuni. Gak mungkin. Mulai dari mengampuni. To forgive. Kita tundukkan kepala. Supaya kita bisa menjadi saksi. Semua tundukkan kepala. Yang di rumah-rumah tundukkan kepala. Saya mau mengajak kita semua saat ini berdoa, bukan saya yang bersuara. Tapi semua kita yang ada di tempat ini, berdoa masing-masing dalam hati. Semua. Biar Cimorin mengalir dalam penyembahan dengan keyboardnya. Saya akan berikan waktu 1-2 menit. Semua diam. Dan minta Roh Kudus turun supaya merubahkan kita dari kebutaan. Supaya kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Saksi bukan berbicara tentang jago khotbah, saudaraku. Tapi saksi dalam kehidupan. How you treat poor people. How you treat your friends that in needs. How you forgive your friends. How you help your parents. Dimana saudara otentik. Kalau selama ini bertopeng. Yuk semua kita berdoa. Saudaraku, saya ajak kita belajar buat berani ngomong sama Tuhan.
masing-masing saat ini dengan Tuhan. Semua masih dalam sikap tundukkan kepala, tutup mata. Saya mau tantang saudaraku. Siapa yang paling enggak hari ini berani melangkah satu step paling awal? Aku mau dirubah Tuhan, angkat tanganmu. Saya mau kita berani melakukan tindakan iman. Semua pemusik, singers, pelayan Tuhan yang di rumah, yang di sini. Kalau saudara mau dirubah, Yehuda bilang, this is the first week of Advent. Sebelum kita merayakan kedatangan Tuhan pada waktu itu yang pertama, dan kita sekarang persiapkan untuk masuk. Jangan jadi gadis yang bodoh, yang buta. Tapi aku mau dirubah. Angkat tanganmu. Gak usah ada yang malu. Gak usah ada yang malu. Gak ada yang lihat. I promise you gak ada yang lihat. Nobody. Karena kita tutup mata, kita gak mau jadi hakim. Karena bukan kita yang paling hebat, bukan. Biar Tuhan sendiri. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Satu first step, simple step, step of faith. Aku mau dirubahkan Tuhan. Selama ini aku dengar begitu banyak firman, begitu banyak teguran. Tapi it's me. Gak dirubahkan, gak berubah. Cuman hanya Engkau yang tidak dirubah Tuhan. Hanya Engkau yang tidak berubah. Tapi setiap kami mau dirubahkan. Supaya kami mengenal Engkau. Mengenal kemauan-Mu. Mengenal jalan. Untuk mengenal jalan-Mu kami mau dirubahkan. Berkati setiap daripada kami. Urapi oralabaya syandakar. Saya masih menunggu tangan-tangan yang belum terangkat. Belajar untuk berani bilang, aku mau dirubah Tuhan. Oralabaya syandara. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunkan tangan kalian, turunkan semua. Berkati jemaatmu, berkati hari ini. In Jesus' name. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati, God bless. Ya, tadi saya bilang saya mau bersaksi, tadi saya sudah saksikan, tapi saya bilang, saudaraku, saya sudah senang dengan, artinya saya bersyukur dengan teman-teman yang ada di worship team. Ya, I know through your busyness, your ini, tapi waktu kita biarkan Tuhan berbicara, inilah yang terjadi. This is a confirmation. Keep dating, Felicia, keep dating. Ya, kamu terus dengar dengan Tuhan. It's really a good confirmation. Thank you for bringing the worship song for us. Thank you. God bless. Thank you, Alfredi, for sharing today's message. Let's prepare for offering. So you can interact your offering to give at gbitoronto.com. Once again, it's give@gbitoronto.com. And I'll give you guys a bit of time to prepare. So the announcements for this week is that we'll have Prayer Tower at IHOP at 7:30 p.m. on Friday. So if you'd like to come, please contact your co-leaders for transportation. Now let's lift up our offering and pray. Father, we thank you that you've given us a message today, Lord, where we should be living not through the ways of the world, but through your ways. So as we lift up our offering, Lord, we want to declare that this offering has come from you. So we're just returning what you gave us, what was yours to begin with. We're just returning it to you.
is not much, Lord, but let this be another reminder for us that we would be nothing without you, Lord. So let us not take credit for everything that we do. Let us be oriented towards you, not oriented towards what the world offers. We thank you, Lord, for the willing hearts to give. In your name we pray. Amen. I leave the floor to Om Freddy for a benediction. Saya lagi, haleluya. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Haleluya. Haleluya. Abis ini jangan tinggal di tempat dulu. Kita seperti biasa kalau abis doa berkat, kita naikkan satu pujian kali ya. Udah lama kita nggak naikkan pujian, atau bubar gitu aja. Haleluya. Ya, kita naikkan pujian. Setelah itu kita naikkan ulang tahun juga. Ada yang berulang tahun hari ini. Bukan hari ini. Udah lewat, udah. Oh, minggu ini. Oke. Jangan lihat situ dulu, lihat situ dulu. Haleluya. Oke, kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan indah yang manis dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah terima berkat dan percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan.